Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa numikum fid dharain amin. Wa hakal faqih Muhammad Badhan al-Dhafari rahimahullah fi tuhfatihi annahu ra'a Syekh Sa'ad al-Mashhur fi manamihi ba'da mautihi jalisan fi jama'atin min masyayikhil Yaman min al-ahya' wal amwat minhum Syekh Sa'ad al-Haddad al-Adani wa kana huwa min al-ahya' wa julusu ila jambihi kal musta'in bih fi amri ashabihi wa qad hasala alaihi tafarruq wa ikhtilaf fa sami'tu Syekh Sa'ad ad-Dhafari yatlu alaihi fi sya'nihim qawluhu ta'ala wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu yusibahum bi ba'di dhunubihim wa anna katsiran minan nasi la fasiqun afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Diceritakan oleh Imam Al-Faqih Muhammad Badhan Ad-Dhafari di dalam kitabnya. Beliau bermimpi bertemu dengan Syekh Sa'ad al-Mashhur setelah meninggalnya. Duduk bersama para masyayikh Yaman. Jadi dalam mimpinya beliau melihat Syekh Sa'ad sedang duduk bersama para ulama. Ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Di antara mereka ada Syekh Sa'ad al-Haddad al-Adani. Lah Syekh Sa'ad al-Haddad al-Adani ini masih hidup. Lah duduknya Syekh Sa'ad al-Haddad di sampingnya itu seakan-akan dimintai bantuan di dalam urusan kawan-kawannya. Saat itu ada perpecahan, ada salah faham di antara mereka. Lalu Syekh Sa'ad ad-Dhafari membacakan kepadanya di dalam perkara mereka itu ayat Al-Quran. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dalam mimpinya berkumpul ulama. Ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Terjadi selisih pendapat, salah faham, perbedaan di antara mereka. Syekh Sa'ad ad-Dhafari dimintai untuk menjadi penengah di antara mereka. Lalu beliau membacakan ayat Al-Quran, wa anihkum bima anzalallah, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Artinya hakimi mereka, berikan solusi kepada mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka, keinginan mereka. Wahdharhum, waspadalah kepada mereka. Ayyaftinuka, waspadalah jangan sampai mereka memfitnahmu. Amba dima anzalallahu ilaik, dari sebagian apa yang Allah turunkan kepadamu. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, tidak menerima,
Fa'lam annama yuridullahu yusibahum bi ba'dunubihim, ketahuilah bahwa Allah ingin memberikan kepada mereka fitnah itu atau azab murkanya sebab dosa yang sebagian dosa daripada dosa-dosa mereka. Wa ana katsiran minan nasi la fasikun, dan banyaknya daripada orang-orang itu la fasikun. Afa hukmal jahiliyah yabghun, apakah mereka itu menginginkan hukum atau ketetapan yang dibuat oleh orang-orang jahiliyah. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Sebetulnya ayat ini turun kepada sebagian tokoh Yahud datang ke Rasulullah, yang mana tokoh Yahud ini sedang kondisinya kurang baik dengan orang-orang Yahud. Datang kepada Nabi Muhammad, minta Nabi Muhammad untuk memberikan solusi kepada mereka. Tapi tujuan mereka bukan solusi dari Nabi Muhammad, tapi tujuan mereka itu ingin Nabi Muhammad itu mengikuti apa yang mereka mau. Nah, makanya kalau kita ini dijadikan hakim di antara dua orang yang sedang berselisih, kita ini harus tahu benar, ya, mana yang salah, mana yang benar. Jangan kita dengarkan dari satu pihak kemudian kita menghukumi yang lain salah. Ini kita harus mendengarkan dari keduanya. Nah, dari situ kita ambil penengah di antara mereka, tidak menyalahkan yang satu, tidak menyalahkan yang lain, tapi memberikan kepada mereka keduanya salah, ya, dan keduanya memiliki kebenaran. Yang salah diluruskan, yang benar dihidupkan. Nah, itu. Bukan malah membela salah satunya. Oh, karena temannya, karena ini dulu yang mengeluh, yang mengadu, ya, berarti dia yang benar. Nah, ini awas. Nah, Nabi Muhammad malah diiming-imingi lebih hebat lagi. Sesuatu yang sangat dicintai oleh Nabi, apa? Katanya mereka, kalau kami ini masuk Islam, ya, semuanya akan masuk Islam. Karena kan buntut itu ikut kepala. Lah ini tokoh-tokohnya. Nah, tokohnya itu kan biasanya dianggap paling pinter, paling cerdas, paling mengerti, dan yang lain sebagainya. Ya. Nah, mereka minta apa? Nabi Muhammad untuk memberikan solusi, menjadikan jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi. Diingatkan sama Allah, anihkum bima anzalallah wala tattabi' ahwa'ahum. Berikan mereka solusi, ambil ketetapan hukum di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Artinya yang Allah turunkan kepadamu, yaitu Al-Quran. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan ikuti hawa nafsu mereka, keinginan mereka. Wa hadharu ma yaftinuka ba'di ma anzalallahu ilaik. Awas, jangan sampai mereka menipu kamu, memfitnah kamu, ya, membuat kamu berpaling dari sebagian apa yang Allah turunkan kepada kamu. Ya. Tidak secara keseluruhan, tapi sebagian. Awas, hati-hati, walaupun sebagiannya. Ya. Ya. Kalaupun mereka berpaling, itu karena Allah ingin, ya, menurunkan azab segera kepada mereka karena dari sebagian kesalahan mereka. Jadi bukan dari semua kesalahan mereka, tapi dari sebagian kesalahan mereka. Lah seperti itulah yang terjadi kepada apa? Kepada aulia, kepada orang-orang yang menginginkan asrarnya para aulia. Ya, mereka menginginkan nanti kalau saya dapat ini saya akan berubah ini itu dan sebagainya. Nah, itu akan membuat fitnah kepada kamu. Fata'ammal ya akhi asrara kitabih. Maka renungilah wahai saudaraku rahasia-rahasia yang terkandung dalam kitab Allah. Wasghi ila fasihi khitabi tursyad. Maka dengarkanlah kepada orang yang fasih dalam khitabnya, kamu akan mendapatkan petunjuk insyaallah. Wa qala Syekhul Jalil Ali bin Maimun Al-Maghribi,
rahimahullah fi kitab Risalah ila al-Ikhwan. Ruwiya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala kullama khutiba bil musyrikun wal munafiqun yatawajjah bil khitab ala al-mu'minin li'anna nafsa ma damat ammara fa hiya mutakhalliqa bi akhlaqi syayatin min al-ujub wal kibr wal riya wal hasad wa hubbir riyasa wa ad-dunya wa nahwiha wa tilkal akhlaq kulluha akhlaqul musyrikin wal munafiqin wal mu'min ma'murun bi takhalluq bi akhlaqi salihin min al-anbiya wal mursalin wa ibadillahi salihin manhiyun an tashabbuh bi ahwalil jahilin. Dikatakan oleh Syekhul Jalil Ali bin Maimun Al-Maghribi dalam kitabnya ya, Ar-Risalah ilal Ikhwan. Disebutkan di situ riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Semua yang dikhitab, artinya apa? Apa yang Allah khitab kepada orang-orang musyrik dan orang-orang munafik, khitab itu juga mengarah kepada orang-orang yang beriman. Jadi ketika Allah mengkhitab orang-orang musyrik, orang-orang munafik, bukan berarti khusus untuk mereka. Nah, tapi khitab itu juga untuk orang-orang yang beriman. Nah, kenapa? Li'anna nafsa madamat ammarah, ya, selama nafsu itu tetap terus mengajak orangnya melakukan kejahatan, ya, selama nafsu hidup di dalam diri seseorang, maka nafsu itu bisa berakhlak dengan akhlaknya setan, ya, sifatnya ujub, bangga diri, sombong, riya, iri, cinta kedudukan dunia dan semisalnya. Dan itu adalah akhlaknya, itu akhlak yang dimiliki orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Dan orang-orang beriman diperintahkan untuk berakhlak dengan akhlaknya para sholihin, yaitu para nabi, para rasul, hamba-hamba Allah yang soleh. Dilarang menyerupai, ya, akhlak atau sikap sifatnya orang-orang yang jahil. Jadi selama nafsu yang mengajak kepada keburukan itu hidup dalam diri seseorang mukmin, maka apa yang Allah khitabkan kepada orang-orang munafik dan musyrik itu juga khitab untuknya. Loh, saya kan bukan orang musyrik, saya bukan orang kafir, saya bukan orang, iya. Tapi ya, nafsu yang mengajak kepada keburukan hidup dalam diri kamu, maka khitab itu juga kepada kamu. Kenapa? Karena mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu berakhlak dengan akhlaknya setan. Sifatnya mirip dengan sifatnya setan. Bangga diri, sombong, ya, iri, dendam, cinta kedudukan, cinta dunia dan sebagainya. Sedangkan orang mukmin bukan seperti itu akhlaknya. Akhlaknya orang yang beriman itu adalah akhlaknya orang-orang soleh. Itu akhlaknya para nabi, akhlaknya para aulia, ya, hamba-hamba Allah yang soleh. Dilarang orang beriman untuk menyerupai mereka. Nah, karena itu kalau nafsunya yang amarah, yang selalu mengajak pada keburukan masih hidup dalam dirinya, maka dia termasuk yang dikhitab oleh Allah. Nah, dalam khitabnya Allah kepada orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Sampai kapan? Sampai nafsu yang mengajak pada keburukan itu, ya, redup, ya, hampir padam dalam dirinya, maka khitab itu mulai menjauh, ya, darinya. Selama dia belum berakhlak dengan akhlaknya orang-orang yang mulia, maka khitab itu terus mengarah kepadanya. Fakun ya akhi wasiyah nafsik waqbalil haq mimman kan atalkan nasaiha waqtanimha. Ya, jadilah kamu penasehat, pengingat pada dirimu sendiri. Ya. Artinya apa? Jangan kamu meninggalkan diri kamu. Kadang kita ini memerhatikan orang, melupakan diri sendiri. Mengoreksi orang, tidak pernah mengoreksi diri sendiri. Padahal yang paling tepat itu kita mengoreksi diri kita sendiri. Ya. Itu yang benar. Mengoreksi orang kalau bukan tugas kita untuk memperbaikinya, buat apa kita ngoreksi? Orang itu nggak bisa kita koreksi. Kenapa? Dia nggak mendengarkan kita. Dan buat apa kita koreksi? Biarkan. Ya.
Kita khitab secara umum aja. Kita harus seperti ini, kita harus seperti itu. Tapi orang yang bisa kita koreksi, ya, kita koreksi. Tapi yang paling utama, kita harus menjadi pengoreksi diri kita. Nah, mengoreksi diri kita itu dengan apa? Dengan melihat orang-orang yang mulia. Oh, saya kekuranganku di sini. Saya masih kurang ini, kurang itu. Ngelihat orang-orang yang mulia. Ya. Atau melihat orang-orang yang baik, orang-orang yang istiqomah. Orang-orang yang istiqomah paginya, siangnya, sorenya, malamnya. Dengan kebaikan kita lihat koreksi diri kita. Ya Allah, orang itu istiqomah, saya belum punya istiqomah. Orang itu Masya Allah melakukan ini, saya belum melakukan ini. Ya. Jadilah penasehat dan pengoreksi pada diri kamu. Waqbalil haq mimman kan. Terimalah kebenaran itu dari siapapun orangnya. Jangan menolak kebenaran atau menerima kebenaran hanya dari orang yang kamu mau. Tidak, terimalah kebenaran itu dari setiap orang. Kurang apa? Ya. Imam Ali mengatakan undur maqal wala tandur man qal. Lihatlah apa yang diucapkan, wala tandur man qal, jangan melihat orangnya. Ya, berarti apa? Dari siapapun kita bisa mengambil kebaikan. Dari siapapun kita bisa mengambil kemuliaan, sikap, sifat yang baik. Ya. Jangan melihat orangnya. Ya. Nah, jadi lihatlah kebaikan, bukan lihat pelakunya. Ya. Nah, kalau kita melihat pelakunya kadang kita enggan, ya, karena kita menolak. Nah, tidak. Waqbalil haq mimman kan. Waqtal nasihat wa taghnimha. Nah, terimalah nasihat dan manfaatkan benar itu nasihat. Wa a'udzubika billah an takuna mimman la yuhibbun nasihin. Ya. Nah, jangan sampai kamu menjadi orang yang enggak senang dinasihati atau enggak mencintai orang yang menasihati. Ya. Kalau ada orang menasihati kamu malah sumpah, aduh nasihat tok ini. Nah, hati-hati, awas. Nah, atau nggak mau dinasihati, wah ini sombong. Nggak seneng orang yang menasihati atau nggak seneng dinasihati, ini sifat yang buruk. Harus kamu hindari. Ya akhi malaka maslahah fi anwa'il ghurur ishgharaduk ya miskin bima yatuka la takasul futur. Nah, di sini kita ingatkan. Apa coba? Baiknya, bagusnya ketika kita tertipu dengan segala macam trik tipuan. Apa untungnya coba? Kemudian ishgharadak ya miskin bima yatuka ila takasul futur. Apa tujuan kamu? Ketika kamu digiring menjadi orang yang lemah dan malas. Apa manfaatnya, apa pentingnya, apa untungnya bagi kamu mengumpulkan untuk dirimu kerugian dengan angan-angan yang dusta, keinginan yang nggak mungkin terwujud, kamu kumpulkan. Pentingnya apa, untungnya kamu malas. Kemudian apa pentingnya kamu mengumpulkan segala macam kerugian dengan angan-angan. Nanti saya bakal berubah, nanti saya akan ini, nanti saya akan itu. Sampai kapan? Ya. Jadi hari-hari berlalu ini kamu mengumpulkan kerugian. Waktu berjalan itu kan berarti modal hilang. Berarti kamu mengumpulkan kerugian. Ya. Nah, karena itu diingatkan kita dalam ayat Al-Quran. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunal jahim thumma la tarawunha 'ainal yakin thumma la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Kalau kalian mengetahui dengan ilmu yakin, bukan haqqul yakin ya, haqqul yakin, bukan seperti yang haqqul yakin bahwa ilmu yakin aja tidak punya, apa lagi haqqul yakin. Kalau kalian mengetahui ilmu yakin aja, dengan ilmu yakin la tarawunal jahim,
Hakul yakin ini berarti lebih hebat loh. Ilmu yakin aja kita bisa mengetahui neraka jahanam. Ya. Bisa mengetahui, artinya apa? Membuat kita takut akan neraka. Nah, apalagi kalau hakul. Tsumma la tarawunha ainal yaqin. Nah, bakalnya kalian bukan tapi akan melihatnya dengan ainul yakin. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Ya, kemudian kalian akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban ya, di saat itu anin naim, dari setiap kenikmatan. Ya akhi, ihdar ba'da ma ra'aita hadhihi lam'ah sahiha wa arsyadta ila hadhihi al-hidayah wa nasiha yakuna haluka ma'aha kama qila lahu fi sya'r laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi wa naran law fatakhta biha adha'at walakin dha'a nafhuka fir ramadi. Nah, setelah kamu hati-hati, setelah kamu melihat, mendengarkan cerita ini atau hal-hal yang bahaya ini, tapi keadaan kamu ketika mendengarkan, ya khair, marhaba, saya akan berubah, saya akan menuntut diri saya lebih baik, tapi setelah itu hilang. Artinya apa? Jangan iya-iya, jangan mantuk-mantuk ketika dinasihati, ketika diingatkan, tapi setelahnya seperti orang yang nggak pernah dinasihati, seperti orang yang nggak pernah diingatkan. Ya itu seperti apa? Ketika kita membakar bara api, membakar apa? Areng. Oh, ada asapnya, kita hirup baunya harum dan sebagainya. Nah, tapi setelah itu menjadi abu, hilang. Nah, begitu juga nasihat, jangan kita dengarkan nasihat, kita diingatkan, tapi setelah itu hilang. Aslahallahu minal khair al-magasid, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki tujuan-tujuan daripada kebaikan, wasahal minul mawarid lana walil ahibba wa jami'al mu'minin, amin. Dan semoga Allah memudahkan kebaikan-kebaikan datang untuk kita darinya dan untuk orang-orang yang kita cintai dan orang-orang mukmin semuanya, amin. Al-Fatihah.